Dari pemilihan gamisnya, warnanya, cara jalannya, gestur. Tapi banyak yang nggak sadar. Bahkan pernah diundang ke podcast terkenal. Iya dah. Iya kan ada. Kalau dalam Islam kan orang-orang seperti ini makanya harusnya dia dibunuh. Bahkan dibunuh dengan cara yang paling memberikan efek jera buat yang lain juga. Karena memang ini ngerusak. Bukan, dilempar gitu. dari bangunan yang paling tinggi. Dan bukan dendam. Bukan dendam kadang-kadang. Sensasi. Dapat sensasinya. Oh, paham sih. Kerjanya sama. Lihat Ustadz, ini ada sebuah kasus yang mengerikan Ustadz. Ada seorang predator laki-laki yang kemudian di panti asuhan justru. Jadi dia punya panti asuhan? Ya, dia punya panti asuhan dan ini Ustadz, malah justru menyerang anaknya sendiri, menyerang gitu Ustadz. Secara seksual dan sebagainya. Nyerang apa? Nyerang apa ya? Menjadikan anak-anak yang di situ sebagai mangsa gitu ya. Iya. Jadi itu laki-laki atau perempuan? Kasus pencabulan laki-laki saja. Laki-laki sama laki-laki. Laki-laki sama laki-laki. Lagi bete ini mah, LGBT. Nah, jadi itu kasus yang lagi nge-hype sekarang saat bahwa ada laki-laki yang konon adalah seorang pengurus panti asuhan, Ustadz ya, seorang ustadz konon ya. Oh ini. Nah itu kemudian malah mencabuli 8 santrinya sendiri dan semuanya adalah katanya 23, udah nambah. Sampai 29 katanya. 23. Berapa? 49. 49. Ya, padahal kalau kita ngelihat kan video-video ustadz kurang ajar ini, aura botinya tuh kuat banget betul. Tapi kayak nggak ada yang sadar. Aura boti itu gimana? Ya dari pemilihan gamisnya, warnanya, cara jalannya, gestur. Tapi banyak yang nggak sadar. Bahkan pernah diundang ke podcast terkenal. Iya dah. Iya kan ada di Hitam Putih. Betul. Nah, masalahnya kan kita karena kemudian perkembangan sejauh ini ya isu-isu tentang LGBT dan sebagainya itu, kita semakin menormalisasi kehadiran orang-orang dengan gaya seperti itu dianggap wajar, yang lucu kadang dianggap lucu, dianggap asik, dianggap gaul gitu. Nah, ini juga perlu menjadi koreksi kita semuanya bahwa ketika ada perilaku-perilaku yang mengarah kepada penyimpangan secara jinsiah, secara seksual, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu sebenarnya sudah harus kita memberikan satu warning sejak awal bahwa ini salah, ini nggak benar, gitu ya. Jadi dari titik yang paling awal itu sesuatu yang ini kan dosa besar karena kalau kita baca Al-Kabair kayak Imam Ad-Dhahabi itu, salah satu kriteria dosa besar adalah apa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nah, salah satu hadis yang menyampaikan bahwa Rasulullah melaknat itu adalah Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi ini jangan kita normalisasi, jangan kita anggap sebagai hal yang wajar. Kalau ada laki-laki kemudian ke perempuan-perempuanan, kita ingatkan karena ini kalimat la'ana Rasulullah SAW gitu ya. Rasulullah SAW itu melaknat ya, perilaku yang semacam itu. Maka kita ingatkan jangan sampai ini menjadi sesuatu yang normal. Apalagi kalau itu ustadz. Apalagi kalau itu kemudian pengurus panti, pondok dan lain sebagainya, ini sudah harus warning sejak awal. Ini itu nggak benar. Karena dinilai ini kayaknya tahu agama, jadi kayak nggak mungkin lah dia kayak gitu. Nah, perilaku mohon maaf sisi dan lain sebagainya itu kadang juga harus kita ingatkan, jangan kemayu, jangan untuk laki-laki gitu ya, itu perlu gitu kita ingatkan. Dan orang-orang kayak gitu tuh kayak apa ya? Selain dia punya kelainan itu terlalu berani sih. Aku tuh punya pengalaman dilecehkan sama laki-laki yang kayak gitu tuh. Jadi waktu tidur pada saat itu
nggak sadar diraba-raba sampai ke paha, sampai ke pangkal paha. Itu kayak di gitu. rumah. Itu di rumah. Padahal di rumah. Di Berarti rumahku sendiri. tetangga? Padahal bapakku itu ketua preman. Itu berani banget. Nah, jadi Itu berarti keluarga dekat atau? enggak kan teman ayah. Oh. Nah, pas udah mulai sadar, aku mulai ngerasa, oh ini kayak ada yang nggak beres. Dia kabur. Nah, aku bilang sama ayahku, udah sampai sekarang itu nggak berani lagi ke meja. Menginjakkan kaki di rumah. Dibelah kepala dia kayak. Iya. Tapi ini Sat, yang di pesantren panti asuhan itu yang saya baca tuh. Jadi anak-anak itu kan mereka kan dititipkan. Terus ada yang broken home juga. Umur mereka yang masih kecil-kecil ketika dimasukkan situ, nah mereka itu dipaksa untuk menerima bahwa yang dilakukan sama pelaku ini, si Sudirman ini, itu hal benar. Hal yang Jadi, biasa. hal yang wajar. biasa. Memberikan kasih sayang. Kasih sayang. Dari perhatian, karena mereka kehilangan kasih sayang, ada anak yatim, Iya. ada anak yang broken home dan lain Dan sebagainya. bahkan sampai ke tahap pelecehan seksualnya itu diajarin ke mereka bahwa itu hal yang wajar. Kalau ini berarti Sampai sudah ke brainwash. kejahatannya sampai istilah di dunia barat grooming. Iya. Jadi memang ini untuk memperbanyak kaum yang serupa, memperbanyak kaum yang sama, untuk menyebarkan ideologi bahwa ini adalah hal seksualitas yang menyimpang ini sebagai suatu hal yang wajar. Ini kejahatannya jauh lebih besar lagi sebenarnya kalau grooming gitu ya. Jadi ya, dan bahkan kalaupun tidak grooming pun sangat berpotensi yang ketika kecil atau ketika lemah menjadi korban, pada saat dia memiliki satu Kuasa. kekuasaan atau ruang otoritas untuk melakukan sesuatu, dia menjadi pelaku. Itu banyak terjadi Iya. gitu. Jadi dari korban di kemudian hari mungkin bisa menjadi pelaku ya. Sangat-sangat mungkin. Nah, ini makanya ini menjadi satu concern penting ya. Kalau ini yang terjadi di Tangerang ya. Tangerang ini sudah kejahatan yang luar biasa menurut saya, karena kan dia bukan cuma sendiri, artinya ada pengurus-pengurus lain yang juga terlibat, bersekongkol. Mungkin mereka juga kopel dan lain sebagainya yang melakukan kejahatan ini. Berarti ini kejahatan grooming terhadap anak-anak kecil. Ini kita bisa memperkirakan ya, anak-anak ini kayak apa traumanya, Ini- apa kengerian. Dan kabarnya itu hukumannya itu cuman 15 tahun. Di KUHP kita ya, kejahatan semacam Kejahatan ini. semacam itu. Harusnya dikebiri. Bukan Kalau dalam Islam kan orang-orang seperti ini makanya harusnya dia dibunuh. Bahkan Kalau dia- dibunuh dengan cara yang paling memberikan efek jera buat yang lain juga. Karena memang Rajam. ini ngerusak. Bukan dilempar gitu. dari Dilempar dari ketinggian, bangunan yang paling tinggi. Itu menurut pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas ya, itu dilempar dari Dari tempat yang azabnya. tertinggi gitu. Bahkan kalau Sayyidina Ali bakar gitu. Gitu kan. Kalau Kalau pakai lilin biar lebih sakit. Dikit-dikit. Itu paling disayat ringan- dulu. Paling ringan dari para ulama itu rajam. Itu paling ringan. Paling ringan. Paling ringan. Artinya serajam sampai mati, itu paling ringan. Karena emang menular soalnya dan Merusak. nggak ada tuh orang kayak gitu tuh cuman udah cukup dengan satu pasangan, pasti dia akan terus Betul. Oh, dan penyimpangan dan emang dosa kayak begitu tuh akan terus menerus. Dan memang baiknya itu malah dipertontonkan umum ya, Tat ya. Nah. Jadi efek jera buat yang Betul, lain gitu. jadi efek jerak gitu. Mungkin harusnya gitu. Kita juga di bicara negara kita. syariatnya begitu, cuman kita bicara dalam konteks NKRI kan Nggak bisa. nggak bisa melaksanakan hukuman yang ditentukan oleh syariat semacam ini. Tapi- Sehingga kita memang harus terus bersuara kayaknya, nggak boleh Iya, diam soal-soal seperti kalau ini. 15 tahun itu kayak nggak rela gitu, Ted. Nggak rela. Apalagi kasihan anak-anaknya kan? enggak, aku punya anak 3. Itu laki-laki semua. Aku juga 3 laki-laki. Nah, istriku tuh Ted, overthinkingnya luar biasa. Sampai nggak berani masukin anak ke Kemarin pondok. WA sampai kita tuh udah merencanakan dari sebelum menikah sampai ketika anak lahir, anak kita nanti masuk pondok usia berapa, di daerah mana, apa yang harus kita lakukan pendidikan sebelum dia masuk ke pondok. Gara-gara kasus ini, istri kemarin bilang, aku nggak mau masukin anak ke pondok, aku bisa didik anakku sendiri. Trust isu banget Trust sama issue. pesantren gitu ya. Karena memang ada beberapa kasus di pesantren yang terblow up ya. Memang kemudian infonya sampai kemana-mana. Dan ini memang kejahatan, nggak peduli di pesantren. Meskipun saya yakin bukan cuma di pesantren. Iya. Di lembaga-lembaga pendidikan yang lain, hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Tetapi model pendidikan pesantren ini memang menjadikan pelakunya lebih mendapatkan kesempatan kan, Iya. karena ya Satu berasrama aja. setiap hari di situ, terpisah laki-laki dan perempuan, kemudian
kadang-kadang ada pesantren-pesantren tertentu yang aturan-aturan tentang aurat, aturan tentang kamar-kamar itu longgar, tidak ada pengawasan yang melekat dari pengasuh misalnya. Kadang ada juga yang sekasur tidur berdua. Nah, ini bahaya Ya banget. kan, ada kayak gitu ya. Tidurnya jadi satu baring. Nah, ini Ustaz Adit yang punya Punya ini pengalaman pesantren. ini anak-anak ini santri nih santri. Dan dia bukan cuma santri, dulu bagian Apa, pelaku, pendisiplinan. Tapi kita tanya dulu saat ini jadi korban atau pelaku? Minimal saksi ya. Saksi lah. Saksi. Atau ikut merajam itu. Gimana tadi Dit? pandangannya tentang pesantren? Ini soalnya kita trust isu semua nih. Oh, iya. Anak-anak kita gitu kan sekarang bukan cuma dulu kan mikirnya kalau anak perempuan tuh mikirnya lebih berat ngelepas ke pesantren, was-was is begini, Sekarang apa cowok anak juga. ngekos, pendidikan jauh. Sekarang bukan cuma anak perempuan, Cowok anak juga. laki-laki juga lebih rasanya nggak aman, lebih gitu. mengkhawatirkan malah. Saya ngomong dari sisi korban dulu ya, Tat. Oh, pernah jadi Bentar. Tak kasih tahu dulu. Nggak apa-apa, kita sebagai teman tetap mau dengerin. Korban tuh kayak gimana? Iya, kami tetap mau berteman dengan antum, Bu. Ada di masalah dipegang. Jadi yang biasanya jadi korban itu satu yang ya dia lemah gemulai gitu kan. Feminin ya. Feminin. Biasanya. Ada kepribadian laki-laki yang menjorok ke sana kayak misal gaya berjalan, gaya ngomong itu kelihatan banget. Kalau kurus tinggi enggak ya? Nggak Kayak mesti, Iza gitu. nggak mesti. Tapi ini misalnya yang terjadi di kasus Sudirman itu feminin perilakunya, tapi Pelakunya. dia monster. Iya. Itu. Predator. Mungkin aja dia dulu Mungkin korban dulu. Terus yang kedua, yang pasti yang ganteng putih. Setengah mahat. Berarti ini. Tapi dari situ kita yakin Tat. Ada Adit bukan korban. Adit bukan korban. Adit bukan korban. Apa dia? Dia dari dua kriteria itu kan yang masuk. Ada yang agak kita curigai masuk kriteria kedua dulu waktu di pondok. Terus yang ketiga ini Tat, dia supel, ramah gitu. Terus jadi kalau di pondok itu, pondok kami ya Tat ya. Iya. Tidurnya itu memang semua jadi satu di lantai Tat. Kayak- Kayak kasur lesehan gitu. Satu ruangan berapa orang Satu isinya? ruangan 25, 26. Oh, kalau itu lebih banyak ya memang Banyak. ya. Nah, Nggak artinya sebenarnya kalau lebih banyak itu justru Aman lebih ya? banyak yang mengawasi. Iya. Itu Harusnya ya. ya itu kalau memang ya. ketahuan tuh dikeroyok sama 23 orang. harusnya ya kan. Harusnya. Dibantai. Ketika saya dulu di pondok, waktu awal setahun pertama, 2 tahun, terus tahun ketiga, itu tahun ketiga tuh saya baru ngeh kalau ada yang kayak gitu ternyata. Tapi itu dari lama. Nah, enggak, memang munculnya itu Kan memang tidak langsung ya biasanya nggak pasti. langsung biasanya. Jadi biasanya itu karena ada senioritas. Jadi pelaku itu selalu mengincar orang yang di bawahnya, Yang lebih lemah. yang lebih lemah, Lebih yang junior. lebih mudah diatur, lebih mudah buat diajak ngobrol, harus ngikutin apa kata dia, terus harus ngikutin Ada relasi kuasa. ada relasi kuasa Ah. istilahnya. Apalagi pengurus, apalagi yang punya jabatan di kepengurusan itu cukup bergengsi. Kayak misal kalau di pondok kita keamanan itu sangat bergengsi. Jadi itu lebih punya apa namanya kalau dia punya hati jelek, punya niat jahat, dia lebih punya power Power untuk di situ. melaksanakan niatnya itu ya. Dan naudzubilahnya saya itu menemukan dengan mata kepala saya sendiri itu waktu SMA kelas 1. Dan itu kejadian di beda kamar, cuman kamar itu masih satu jenjang sama kita. Gitu. Dan itu ngeliat sendiri, dan pelakunya kakak kelas. Dan memang korban itu kebanyakan nggak nyadar. Jadi sadar. Pas Pasti sadar, tidur, pas tidur. Dan Oh, itu kebanyakan pelecehannya pasti dulu. Pelecehan. pas tidur. Dan Berarti yang Sudirman tuh jahat banget kan, bukan pasti tidur. Pas tidur. Dengan bujuk rayu, dengan ini, dengan Parah ya. Nah, untuk melakukan ke hal yang sampai kayak gitu, dia biasanya ya pas tidur itu yang melakukan secara langsung, dan itu biasanya mereka nggak berani terang-terangan. Maksudnya kayak cuman di sampingnya doang. Ngelonin. Atau ngelonin itu yang kayak ya pura-pura tidur gitu lah. Tat. Oh, iya. Nah, cuman penetrasinya bikin korban nyaman dengan pelaku itu dengan hubungan pribadi. Jadi kayak misal Ngasih traktir hadiah, makan, makan, kayak terus minjemin catatan. Ada rasa segan nggak enak gitu ya. pengurus gini Nat. Jadi ketika dia dapat hukuman, kamu nggak usah gitu. Ini Dibelain. Hamad, itu nggak usah. Apa? Misalnya, Pakai nama gua. nah waktu itu ketika saya jadi pengurus, saya punya rekaman memori
menemukan beberapa pelaku dan korban yang kayak gitu. Kemudian jalan 2 tahun ketika saya jadi pengurus, saya ngerasa bahwa ini tuh menular. Karena yang sebelumnya jadi korban, ternyata ada indikasi dia apalagi ketika dia sudah jadi senior. Dia ada perilaku menuju ke situ. Dendam kali ya? Dan Bukan dendam. Bukan dendam kadang-kadang. Sensasi. Dapat sensasinya. Paham sih. Curiganya sama. Kita kan menduga ini dendam dulu ngerasa direndahkan. dia langsung dengan tegas bukan. Tahu banget. Langsung. Jawabnya nggak pakai mikir. Sama korbannya. Ngobrol. Jadi sampai Waktu itu sensasinya gimana? nggak tahu. Nah, jadi waktu itu ketika ketahuan semua pelaku pasti langsung dikeluarkan tanpa kompromi. Nah, cuman yang kadang kita bikin mikir itu korban-korban pelecehan itu kadang kita luput, kita cuma fokus ke pelaku aja. Setelah masalah selesai, pelaku dapat hukuman. Korban kan harus didampingi, kemudian diterapi, kan, disembuhkan traumanya, dan jangan sampai dia berpikiran untuk ke arah sana, gitu kan? Waktu itu antum didampingi. Tapi emang Tadi namanya Hamad. Gimana? bukan. Ini kan khusus ke pesantren gitu. Kita tuh kadang terutama orang-orang di media sosial ya, mereka tuh kalau misalnya soal LGBT yang lagi marak sekarang tuh mereka kayak ngebelain gitu. Ada sebagian lah SJW istilahnya, Social Justice Warrior. Mereka ketika ngomongin soal LGBT segala macam, mereka bilang ini hak manusia segala macam. Giliran udah ada kasus yang kayak gini-gini, mereka kemudian nyalahin pesantren. Ya. Atau mendiamkan, menarik diri. Benar. Makanya kita dari kejadian kayak gini emang harus tadi yang disampaikan Ustaz Salim itu ya. Antisipasinya emang apa yang udah dibilang agama itu nggak baik, nggak bener. Ya itu harus dari awal. Dan kita kampanyekan terus juga untuk melawan SJW itu tadi. Sama yang kedua mungkin kalau pesantren ini mungkin bisa jadi masukan ya buat pesantren-pesantren obrolan kita semoga. Nah itu bener ini Ada catatan penting buat kamera pengawas gitu Dan. Mungkin ada kamera pengawas satu. Tapi kalau kamera pengawasnya dimanfaatkan sama pelaku ngeri juga itu. Tapi kadang itu nggak selalu di kamar loh, Sat. Oh. Iya. Gimana? Dia tahu terus ya. Minimal di kamar enggak gitu. Di kamar itu. Ada Ya minimal antisipasi. di kamar enggak ya. Tapi ya itu tadi. Ya, mungkin di kamar mandi ya. Ada juga Mas yang kayak gitu. Penetrasi yang dilakukan kayak misal yang yang Tangerang ini kan. Dia kan di beberapa kasusnya nggak cuma di kamar juga, di kamar mandi juga. Bahkan di tempat ibadahnya dia gitu juga. Itu habis tahajud katanya digarap. Tapi Kurang memang ajar. perilaku setan itu benar-benar menjijikkan. Aku pernah nemuin kasus, kayaknya pernah diceritain ke antum juga waktu kita di Turki itu loh. Nah, jadi si predator ini sampai pada tahap mengumpulin sperma korban, dimasukin ke dalam botol. Dan itu udah dikoleksi. fetish beda lagi gitu ya, itu lebih monster lagi gitu. Kolektor dia emang. Memang perilaku setan itu memang menjijikkan. Ya, ini satu tadi early warning buat semua kita ya, yang semua yang nonton, teman-teman semuanya. Kita setiap melihat perilaku menyimpang nggak boleh diem. Kita perlu untuk kemudian meluruskan. Anak-anak kita pun begitu. Kita bekali dengan pemahaman yang benar tentang tarbiyatul jinsiyah. Mereka harus ngerti bedanya laki-laki dan perempuan. Mereka harus ngerti tentang aurat. Mereka harus ngerti bahwa kenapa tidur itu nggak boleh satu selimut berdua meskipun sesama jenis gitu ya. Itu hal yang kemudian basic harus diajarkan, dihidupkan di dalam keluarga. Yang berikutnya anak-anak kita juga kemudian ketika keluar itu perlu untuk kemudian mendapatkan pembekalan tentang orang selain orang tuanya. Itu nggak boleh untuk kemudian memegang dia, menyentuh dia pada titik-titik yang kemudian jadi ini nggak boleh, lampu merah, ada lampu hijau. ada lampu ya ini ya tangan boleh ya, tapi kalau sudah ke sini nggak boleh gitu. Yang Anak-anak kita tuh harus tahu. ditutupin pakaian dalam nggak boleh disentuh. Nah, apapun. semua yang ditutupin kita Aku harus. jadi inget, Tat. Heeh. Jadi pelaku yang di pondok itu. Ini lucu-lucu. ini beneran. Kalian nggak expect serius. Salah satu bentuk pelecehan itu adalah megang pipi. Maksudnya? Padahal megang pipi. Cowok Motek. dipotekin loh, saya gitu. Jadi kayak Dielus. itu rasa gemes kamu inget banget. Terus nginiin rambut gini. Kayak gitu. Uyil-uyil rambut gitu. Nah, itu kan ekspresi itu, kalau afeksi ya. Orang-orang yang kayak misal kayak gitu ya, yang benci boti yang gitu, ngelihat tuh udah greget banget. Wah, ini mesti nih dia ada arah ke sana. Ini uppercut nih.
Uppercut. Kayak gitu. Jadi Berawal dari situ bisa situ. bahaya. Ya, terus tadi apa lagi langkah pencegahan? Nah, yang kemudian kita tadi membekali anak kita. Anak-anak kita nih kayak perlu tetap dari SD sudah belajar bela diri. Iya. Gitu ya, belajar Wing Chun. Wing Chun. Pokoknya dia bisa kemudian menolak perilaku-perilaku menyimpang itu. Dia tidak takut untuk kemudian kelahilah sama seniornya mungkin gitu ya. Karena hampir selalu pelakunya pasti lebih kuat, gede, merasa lebih kuat, ya. ya lebih usianya lebih senior dan sebagainya. Jadi mereka harus berani. Kemudian mereka juga harus dibekali keberanian untuk lapor kepada pengasuh, jangan takut diancam apa-apa gitu ya. Tapi kalau itu adalah perilaku yang menyimpang, segera sampaikan. Kalau ada kontak sama orang tua, sampaikan ke orang tua. Kalau nggak berani menyampaikan langsung, biar orang tua juga segera mengambil tindakan. Hal-hal seperti ini penting untuk dipahami. Kemudian bagi para pengurus pesantren, kami mohon untuk ini menjadi awareness bersama ya, untuk ini menjadi concern bersama, karena sekarang jumlah dari orang-orang yang fi qulubihim marad ini ya, di dalam hatinya sudah ada penyakit, sudah ada kecenderungan-kecenderungan negatif ini semakin banyak karena paparan informasi di sosial media yang luar biasa gitu ya. Para yang teradiksi oleh pornografi dan sebagainya yang kemudian akhirnya mengarah kepada yang sesama jenis ini semakin banyak, sehingga pesantren tidak boleh abai, pesantren tidak boleh diam saja pada adanya potensi-potensi bahaya semacam ini. Saya yakin hampir semua lembaga pendidikan punya potensi untuk terjadinya hal semacam ini. Apalagi lembaga pendidikan berasrama. Maka dari itu yang harus kemudian kita ingatkan kepada seluruh pengelola pesantren, manajemennya, yayasannya, pengasuh-pengasuhnya, musyrif-musyrifnya, ini harus menjadi concern penting. Kalau ada indikasi-indikasi terjadinya hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang menyimpang pada peserta didik, pada santri, itu sudah harus ada alarm sejak awal gitu ya. Itu untuk kemudian memberikan pengawasan yang lebih ketat, mengingatkan adab-adab gitu ya, kemudian memperketat berbagai macam aturan, didisiplinkan semuanya. Itu sangat-sangat penting. Saya dulu di pesantren itu alhamdulillah merasa beruntung karena kamar tempat saya tinggal itu dekat dengan rumah pengasuh dan keluarga kami dekat dengan keluarga pengasuh. Nah, itu ordal faktor privilege semacam itu cukup menjadi satu benteng yang ampuh ya, karena saya akhirnya mendengar dari teman lain ada yang menjadi korban hal semacam itu. Jadi ini juga harus menjadi concern. Berarti sebenarnya kalau pengasuh memberi perhatian, kalau pengasuh itu bisa kemudian mendengar dari semua santri, kalau pengasuh musyrif itu bisa memberikan perlindungan dan pengayoman kepada semua, harusnya hal semacam ini bisa dicegah dan diminimalisasi. Itu seruan ya kepada semua pengelola pesantren, lembaga pendidikan berasrama, apapun. Dan untuk yang seperti panti asuhan ini kan yayasan sosial, ini juga perlu sebenarnya sebelum menerbitkan izin dan lain sebagainya. Kemudian apalagi kemarin ada ustadz yang sempat mengendorse, ikut menggalang dana untuk si kurang ajar ini, si monster ini. Nah ini kita juga harus aware dengan hal-hal semacam ini. Kita tidak boleh bermudah-mudah memberikan endorse, tidak boleh bermudah-mudah untuk kemudian mendukung satu hal yang hanya kayaknya, tampaknya baik. Tampaknya baik itu kita perlu memberikan pengamatan dan asesmen kalau sampai harus. Kalau di Ustadz Salim sendiri kita sudah melakukan kebijakan kalau misalkan dia dari yayasan itu melalui tim dulu, ya, nanti kita periksa dulu gitu ya. Soalnya ada beberapa kasus juga terkait bukan hanya masalah Sudirman ini, banyak juga yang memanfaatkan endorsan Ustadz padahal itu yayasannya nihil gitu loh. Ya, ternyata bukan yayasan resmi, tidak berizin, di dalamnya juga tidak kemudian mengelola dengan baik, itu kan jadi masalah buat kita. Dia mendapatkan kepercayaan karena ada foto sama Ustadz, apalagi video endorse. Nah, itu bahaya juga gitu ya. Ada juga nanti yang misalkan rekeningnya diganti tuh di Iya. Sama ini terkait orang tua, saya pernah ada yang teman itu cerita, dia punya adik memang ada indikasi agak kemayu seperti itu. Nah, sama orang tuanya dia itu kemudian berharap adik yang kemayu ini dimasukin pesantren dia bisa disiplin segala macam. Ternyata di pesantren malah ketemu yang
Yang kayak sama, begitu kayak juga. Nah, makanya yang ini mencari. bekal. Jadi Maka- pesantren itu bukan tempat buangan. Dan bukan tempat untuk reparasi. Reparasi. Iya, dia siapapun yang masuk pesantren itu harus dengan persiapan. Betul, Nggak betul. bisa Iya, ini bisa buat orang kemudian tua. pasrah semuanya ke pesantren. Diluruskan ya, Anak mindsetnya bandel ya. masuk Mindsetnya. pesantren. Pesantren itu Anak membantu apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak. Jadi tugas mendidik anak itu tetap Tetap sebenarnya orang tua. tanggung jawab berusaha orang menjaga tua. fitrah, mengajarkan fitrah-fitrah segala macam itu orang tua tetap Ya. punya tanggung jawab utama ya sebenarnya. Harusnya. Aku istriku overthinking kayak gitu, nggak mau masukin anak ke pesantren itu lama, tak dengerin dulu kan, tak diamin. Udah tenang nih, udah ketemu momen tepat, ada sekitar 2 mingguan baru aku bilang, anak yang masuk ke pesantren dengan basic ilmu agama yang kuat itu aja bisa kena, apalagi orang yang memang Tidak di pesantren. Tidak di pesantren, resikonya juga jauh besar gitu. Artinya pesantren ini bukan tempat pembentukan para monster gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah ketika istri bisa dikasih pemahaman, nggak semua pesantren kayak gitu, dan Sebenarnya kan masukin jumlah juga- santri di Indonesia itu ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan ya. Nah, kasus-kasus ini memang ada dan terblow up karena lembaganya pesantren, karena dianggap apalagi pelakunya ustadz dan sebagainya. Oleh karena itu tuh ini teman-teman ustadz juga gitu ya harus kemudian lebih aware, karena dari dulu para ulama itu memperingatkan tentang godaan setan kepada para ulama. Jadi banyak ulama itu tidak mempan digoda setan dengan perempuan, maka oleh setan digelincirkan dengan amrot, dengan anak muda yang santrinya, muridnya yang ganteng, yang yang kemudian dia bisa menjadi sebab ketergelinciran. Dan ini harus menjadi awareness semua ya, para pengelola pesantren, para ustadz, para guru, karena memang ini halus banget setan kadang masuk. Nah, maka dari itu ini juga harus dijaga betul-betul gitu ya, karena saya pernah mendengar gitu di Lumajang ada seorang dokter jamaah kita menceritakan ada santri positif HIV/AIDS. Ya. Dan ternyata dia ini adalah aspri dari gurunya. Nah, ternyata menjadi asisten dalam segala makna yang terkandung di dalamnya, dan itu terjadi. Jadi artinya begini, predator ini sekarang di mana-mana. Ini awareness kita semuanya harus kemudian punya awareness untuk menjaga betul keluarga-keluarga kita. Yang kedua, di teman-teman yang mulai pesantren, apalagi ustadz, ini kenapa kok mereka menjadi sasaran digelincirkan setan dalam perkara ini? Karena memang targetnya setan membuat orang juga tidak percaya dengan pesantren, membuat orang semakin sedikit yang belajar ilmu syar'i, membuat semakin putusnya pengkaderan ulama, dan itu adalah misi setan yang luar biasa. Maka dari itu, ini juga harus menjadi sebuah hal yang bersama-sama kita jagalah. Yang ngelola pesantren juga jaga, yang kita sebagai orang tua juga jaga, kemudian dengan segala kemungkinan, dengan segala ikhtiar maksimal yang bisa kita lakukan di pesantren-pesantren tadi, termasuk usulnya Ustadz Ahmad dan Ustadz Adit ada pasang CCTV dan sebagainya. Kalau itu memang menjadi salah satu wasilah untuk menjaga, kenapa tidak? Kepercayaan juga gitu ya. Satu lagi, saran buat orang-orang yang dia udah jadi korban mulai. Dari awal. Jadi mungkin bawaan gitu ya. Bawaan gitu. Maksudnya dia nggak dibuat-buat tapi memang bawaannya. Atau karena mungkin dulu faktor di rumah tidak ada laki-laki dewasa yang jadi model gitu kan. Nah, dia kan mainnya sama teman-teman cewek, kakak adiknya cewek semua kan. Biasanya itu terpengaruh. Nah, ini teman-teman tetap berusaha meskipun saya tahu pasti susah. Pasti berat. Tapi tetap belajar untuk menjadi laki-laki, belajar untuk menjadi gentleman, belajar untuk menjadi punya kepribadian yang sehat. Ini kepribadian yang sehat. Ustaz kan juga punya contoh teman yang katanya lemah gemulai tapi anaknya banyak ya, Tad ya? Ada. Saya dulu kenal ada teman dokter, bahkan dia dokter. Waktu dulu kenal awal itu agak khawatir, ini jangan-jangan itu, tapi dia membuktikan, dia segera menikah. Kemudian sekarang anaknya banyak banget. Membuktikan kejantanannya. Di YouTube itu ada tuh akun
yang dia ini seorang laki-laki bapak-bapak gitu, kemudian dia ngajarin Iya. para anak-anak laki-laki yang kehilangan sosok ayah. Kan banyak banget tuh di barat tuh kayak Tips-tips sederhana gitu ya. ayahnya entah kemana gitu hilang. Maksudnya mereka bukan dari pernikahan. Akhirnya ya di situ dia hadir sebagai sosok ayah ngajarin benerin ini, benerin itu. Mungkin kalau teman-teman yang tadi Mudah-mudahan ini kan dijaga bener sama Allah. Kalau enggak jadi predator juga itu godaannya luar biasa itu. Ngeri. Kita dengernya langsung trust isu. Iya, terus isu kita denger kayak begitu. Dengernya langsung trust isu Iya. gitu. Kita khawatir gitu. Kita kira monster juga nih. bukan dia di YouTube ngajarin reparasi. iya, Itu kan meningkatkan kita yang misalnya nggak pernah Sudirman ini memang Nah, ini seruan kepada nggak para pernah ayah diajarin juga ya. ayahnya, nggak pernah ajak benerin rumah Benerin motor. Kegiatan kayak gitu Kegiatan anak-anak galon. anak-anak harus dilibatin tuh kayak gitu. Iya. Biar ada Nih, timbul kelaki-lakian. kelelakian rujulah nih bapak-bapak nih yang kerja pagi berangkat, anak-anak belum bangun, pulang, Sebelum anak-anak matahari sudah terbit, tidur, sebelum ya, matahari terbit. ya pulang matahari sudah terbenam gitu kan. ikut Ini harus ada quality time bersama anak. Betul. muli bersama anak. Quality time bersama anak. Bongkar Anak ini tanaman. kalau bisa diajarin hobi-hobi yang rujulah, Betul. hobi-hobi yang ada sisi kelelakiannya. Kalau laki-laki ya, dia diajak memanah, dia diajak mungkin sesekali Berkuda. mancing, dia berkuda gitu ya. Anakku dulu Nukan. itu kan sering rebutan mainan kan laki si Mus'ab sama si Ali ini. Itu mereka aku beliin sarung tinju. Jadi beneran berantem, aku biarin aja aku Cocok wasit. gitu. Wasit. Ya. Sama itu, Nawaf, Jason, Labib, kelai-kelai. Dan yang menang selalu adiknya. Nah itu penting ya, rujulah mengajarkan kelelakian kepada anak laki-laki. Maka para bapak yang sudah sadar bahwa hari Senin sampai Jumat full kerja, nggak ada waktu buat keluarga. Sabtu Minggu Sabtu Ahadnya jangan cuma gelimbang-gelimbung depan TV, anak dibiarin nonton ini itu di YouTube yang nggak jelas, apalagi game online. Nggak, ajak anak keluar, ajak main basket, ajak olahraga, ajak permainan-permainan yang rujulah gitu ya, ajak aktivitas yang menggambarkan kelelakian. Termasuk Ini penting. nukang, Tat. Nukang. Karena tukang itu kan harus 2 orang, Tat. Ada Tukang. salah satu kebiasaan unik aku tuh sama anak itu bukan. Jadi anak kan sekolah TK. Tiap pulang sekolah tuh aku selalu nanya di Diajarin. sekolahmu ada yang cantik nggak? Wah. Itu diajarin di sekolah. Ini yang kepo bapaknya. Harus jadi informan. Enggak, dia paling enggak kita tahu dari usia kecil kan ini Senang Dia sudah dia punya punya orientasi yang ketertarikan benar. gitu. Iya, Orientasi. soalnya aku dulu pas Gitu. aku ngerasa udah seneng sama cewek dari TK. Ada kan? Jadi aku akhirnya nanya juga, San, ada yang cakep nggak? Ada nggak? Ada, dia bilang ada satu. Iya, pasti pinter pantun. Terus aku lihat emang cakep. Bagus lah, Kalau bagus. Ali aku tanya ada juga. Seleranya bagus berarti. Ada yang cantik nggak? Ada katanya. Berapa? 40. Dia Waduh. hitung kan. 40. Semuanya dong, Yang paling cantik cewek. siapa? Gurunya. Iya beneran deh, itu jawaban. Dia bibit-bibit ketariknya udah lebih dewasa ya. Bapak-bapak ke anak laki-laki ya. Bahkan juga bapak-bapak ke anak perempuan. Ini juga penting. Bapak-bapak ke anak perempuan bisa memberikan pengayoman, memberikan cerita, perlindungan, jadi tempat cerita, tempat ngadu, tempat ngobrol yang asik, memeluk, membelai kepala, membelai rambut, menggenggam tangan. Ke anak perempuan tuh penting. Karena itu adalah kebutuhan psikisnya. Kalau itu tidak dapat dari bapak, dia akan cari dari laki-laki lain. Dia kalau ketemu dengan laki-laki predator sama, naudzubillah min dzalik, itu bisa jadi masalah. Jadi jangan dipikir bapak-bapak itu cuma memperkenalkan rujulah buat anak laki-laki. Mungkin itu yang terjadi di kasus Gorontalo ya, Tat. Nah, contoh Apaan ya. tuh? Naudzubillah. Itu yang, Yang guru sama anak murid. ketua OSIS ya, ketua OSIS yang yatim ya. Yatim. Ketua OSIS Yatim yang piatu. yatim piatu, nggak punya siapa-siapa. Dia akan mencari pengayoman, dia akan mencari perlindungan. Itu salah satu tabiatnya. Dikiranya kejiwaan gurunya perempuan. itu Ayah. bentuk kasih sayang. Satu kasih sayang, tapi kalau yang ketemunya monster yang kayak begitu, naudzubillah min dzalik. Jadi itu hal yang sangat penting. Saya ingat ya, sebagai penutup itu ada cerita dari Ustadz Bahtiar Nasir waktu beliau jadi juri apa itu? Hafiz Indonesia. Hafiz Indonesia apa Pildacil, aku lupa. Ya. Beliau cerita. Terus pas apa namanya? Beliau menjadi juri, kemudian kan di situ beliau terlihat kebapaan, ini macam-macam. Ternyata ada anak-anak yang nelpon. Ustadz, aku pengen banget punya ayah kayak Ustadz. Allah. Coba, itu yang ditelepon Ustadz Bahtiar Nasir, alhamdulillah Allah jaga Allah.
Kalau yang ditelepon, yang dikontak ternyata predator. Ternyata Sudirman. Ternyata Sudirman. Alhamdulillah min dzalik. Nah, ini makanya ini orang tua please ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kehadiran di rumah untuk bersama anak mengerjakan hal-hal yang berkualitas itu penting, hal-hal yang penuh makna, hal yang penuh kenangan. Makanya termasuk salah satu hal yang penting kita sebagai orang tua itu dampingin anak mumpung masih di rumah, belum mondok, belum apa. Perbanyak kenangan-kenangan manis di dalam ketaatan. Jalan bareng ke masjid, bagi-bagi ke anak di panti asuhan, melakukan aktivitas tadi yang luculah bareng-bareng. Karena ada pengalaman temen ya tentang ini pentingnya peran ayah di masa-masa seperti itu. Dia di SMK wakal sekali, kuliah masih agak nakal, tapi akhirnya kembali bahkan jadi ustadz. Kenal lah gue orang. Waktu saya tanya apa yang bikin balik, kenangan bersama ayah di waktu kecil, diajak ke masjid, diantar ke TPA, gitu ya, diajarin ngaji di rumah, itu menjadi satu titik balik. Artinya Anchor. Kalau kita memperbanyak kenangan-kenangan manis dalam ketaatan bersama anak-anak itu, naudzubillah min dzalik, kalaupun sesuatu saat mereka itu menyimpang jalan, mereka tahu jalan pulang. Mereka tahu jalan. Keren. Masya Allah. Ya. Nanti kita lihat lagi kabar-kabar yang terbaru. Ya, Nanti kita bahas akan lagi. selalu bahas di Ustadz, lihat Ustadz. Asik.